2020 menjadi saksi bisu perjalanan yang luar biasa bagi seluruh penjuru negeri. 2020 juga merupakan tahun yang penuh tantangan, terutama bagi mereka yang masih harus bekerja pada garda terdepan di tengah ketidakpastian pandemi. Gelombang masalah timbul di berbagai belahan bumi seakan-akan tak pernah surut barang sebentar saja. Kehadirannya pun mampu menyeret manusia hingga jatuh sampai di titik terdalamnya. Bahkan tak lagi mampu memberikan celah untuk sekadar merasa aman hidup bersosial. Suatu momentum yang sangat jelas terekam di kepala, di mana apapun terasa berbeda. Corona ini terlalu dahsyat memporak-porandakan segala aspek tatanan kehidupan. Di tengah maraknya wabah corona, pemerintah berkomitmen menyusun berbagai kebijakan strategis nasional untuk penanggulangan COVID-19 agar dapat menjaga stabilitas kondisi di Indonesia, terutama dari sisi fiskal, yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemerintah memberikan kemudahan perizinan impor barang kesehatan dalam rangka penanggulangan COVID-19. Sejalan dengan tugas Bea Cukai sebagai Trade Facilitator dan Industrial Assistant, sampai penghujung tahun 2020, Kanwil Kalbaktim telah menerbitkan izin untuk 3 gudang berikat, 8 pusat logistik berikat, dan 2 PDPLB, 4 kawasan berikat, dan 2 perusahaan penerima fasilitas KITE. Sejak bulan Maret 2020, Kanwil DJBJ Kalimantan Bagian Timur telah menerbitkan setidaknya 348 surat keputusan atas master list yang semula diterbitkan oleh Kantor Pusat Bea dan Cukai. Selain itu, sebagai wujud nyata kontribusi Bea Cukai Kalbaktim dalam menyukseskan program pembangunan ekonomi nasional, Bea Cukai Kalbaktim juga gencar mendorong pemulihan ekspor dan mengumpulkan pendapatan negara. Dalam situasi seperti ini, penerimaan di sektor cukai berperan besar dalam menstimulus roda perekonomian Indonesia. Terbukti dengan realisasi penerimaan bea dan cukai keseluruhan sebesar 212,94 triliun yang tumbuh sebesar 20,83%. Pertumbuhan ini didorong oleh penerimaan cukai yang naik sebesar 26,42% dari tahun yang lalu. Sedangkan pada Kanwil Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur, penerimaan dioptimalisasi melalui peningkatan efektivitas penelitian terhadap tarif dan atau nilai pabean. Penerimaan tercapai sebesar 554,29 miliar rupiah atau 107,88% dari target yang telah ditetapkan. Penerimaan terbesar Bea dan Cukai Kalbaktim disokong oleh bea masuk sebesar 480,84 miliar rupiah atau sebesar 72,38% dari total penerimaan Bea Cukai Kalbaktim. Situasi pandemi tidak menyurutkan semangat Bea Cukai Kalbaktim untuk berperan aktif melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang berbahaya dan ilegal. Dalam upaya community protector, dilakukan operasi pasar barang kena cukai sebanyak 53 kali, patroli laut 70 kali, serta operasi MPP sebanyak 15 kali. Penindakan di tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, yang semula pada tahun 2019 dilakukan sebanyak 896 kali penindakan menjadi 1.163 kali pada tahun 2020. Output penindakan di tahun 2020 menghasilkan tindak lanjut 14 SBP tambahan bayar sebesar Rp224.357.600 serah terima instansi terkait dan sebagian BDN atau BMN.
dengan barang hasil penindakan yang menonjol berupa hasil tembakau sebanyak 1.581.991 batang rokok, 1.450 liter MMA, dan 15.000 gram sabu. Sebagai wujud pencegahan penularan virus corona, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menerapkan upaya penyediaan sarana kebersihan serta penyemprotan disinfektan pada ruang kerja. Kemudian juga diterapkan kebijakan sesuai arahan pimpinan yang meliputi upaya pencegahan penyebaran, gerakan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta pengaturan, panduan dan etika saat work from home dan work from office. Saat ini kita memang sedang terpuruk, tapi hal itu bukanlah sebuah hambatan untuk tetap terus berkontribusi mengawal pembangunan negeri.